Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Jumpa lagi saudaraku Kamispon ya, dimanapun Anda berada. Kajian materi kali ini tentang mengenal sedulur papat Kamispon ya. Jadi teman-teman Kamispon ya, sedulur papat ya. Bagaimana mengenal sedulur papat Kamispon ya. Teman-teman Kamispon ini kan Anda ini kan sering ya bicara dengan diri sendiri gitu ya. Ngomong dewe itu kan sering ya. Lah itu salah satunya Anda komunikasi dengan sedulur papat Anda. Nah di dalam batin Anda itu juga ada kota ya. Juga ada makhluk halus, juga ada. Nah, kita identifikasi ya. Teman-teman Kamispon, kalau Anda katakanlah Anda pernah ibadah, sudah pasti di dalam tubuh Anda ini ada makhluk halusnya. Satu itu. Yang ibadah saja itu ada makhluk halusnya, tapi untuk mengganggu ya, menggoda supaya tidak ibadah. Apalagi yang tidak ibadah akan dijadikan tubuh Anda ini menjadi sarang makhluk halus. Makhluk halus itu bisa masuk ke dalam diri kita itu kapan saja ya. Manakala energi kita itu negatif. Tapi ketika energi kita positif, maka makhluk halus itu tidak bisa masuk dalam tubuh kita. Rumusnya ada di sana. Terus kedua, teman-teman Kamispon, apakah Anda ini memiliki kodam pendamping? Bisa dari leluhur Anda, bisa dari pusaka, bisa dari keilmuan, bisa dari pemaharan, atau bisa dari ketempelan. Nah, ini bisa Anda lihat dari perjalanan kehidupan Anda. Ya. Lah, ketika ada kodam di dalam diri Anda, maka ketika Anda ngomong dengan diri Anda sendiri, maka mereka pun juga akan turut campur gitu. Melok-melok ngomong gitu. Ya, ada juga sedulur papat Anda. Ini yang basic ya, yang dasar. Nah, coba bayangkan ya, ketika Anda komunikasi di dalam diri Anda, di dalam batin Anda. Biasanya ini terjadi ketika Anda ini punya masalah yang banyak ini. Sehingga tidak bisa dipecahkan. Maka di dalam batin Anda ini akan berkecamuk ini. Banyak suara-suara yang itu terdengar dalam diri Anda. Lah, kalau Anda tidak bisa mengidentifikasi ini, maka Anda ini kemungkinan akan disesatkan. Ya, Anda berpikir bahwasanya bisikan batin itu dari nurani Anda, ya tidak bisa seperti itu gitu ya. Ya ada tiga makhluk tadi ya. Ya, makhluk halus, ya, kodam, sedulur papat. Kalau katakanlah teman-teman Kamispon ini rajin ibadah, rajin tirakat, maka makhluk halus dan kodam negatif tidak akan mungkin campur tangan. Ya, artinya Anda akan bisa mempengaruhi diri Anda. Nah, kenapa bisa seperti itu? Karena sudah tidak ada, keluar, tidak betah di dalam diri Anda. Sehingga ketika Anda katakanlah ahli zikir, ahli wirid, ahli spiritualis, ahli ibadah, maka Tuhan itu akan menjernihkan pandangan batin Anda. Yaitu sebabnya kalau kita analogikan itu seperti itu ya. Kalau kita gambarkan itu seperti itu. Nah, di sini ya, saya mau mengajak teman-teman Kamispon ini untuk bisa berinteraksi. Untuk bisa membiasakan diri mengenal sedulur papat Anda. Sehingga Anda ini bisa membedakan. Kalau cara yang tadi itu adalah cara supaya Anda ini bisa membersihkan. Ya, sehingga yang tertinggal di dalam tubuh Anda ini cuma sedulur papat saja. Bagian dari sukma Anda. Yaitu dengan ibadah dan tirakat. Ini otomatis yang tertinggal hanya sedulur papat Anda. Kodam dan makhluk halus yang sifatnya negatif akan keluar. Tidak betah di dalam tubuh Anda. Ya, sehingga ketika Anda ngomong dewe, itu tidak mungkin disesatkan ya. Nah, itu cara pertama seperti itu. Cara kedua, ya, teman-teman Kamispon ini bisa latih, ya. Bisa Anda ajak, ya, sedulur papat itu di dalam segala aktivitas Anda, terutama aktivitas-aktivitas yang sifatnya spiritual. Ya, Anda mau zikir, Anda mau wirid, itu Anda ajak. Ayo sedulur papat, ayo wirid itu. Sehingga sedulur papat Anda ini juga akan mendapatkan energi ya, dari hasil wirid Anda. Dari hasil tirakat Anda, dari hasil ibadah Anda. Ini akan terjadi komunikasi dua arah. Ya, di samping itu juga aktivitas seperti biasa, misalkan Anda bekerja, ya. Sedulur papatku ewang-ewang ngono aku, ya. Nah,
Ketika Anda biasa berkomunikasi seperti itu, maka Anda lama-kelamaan akan kenal. Gitu. Anda akan merasakan, bisa merasakan. Ini dimensi-dimensi rasa, bukan dimensi pikiran ya. Kalau dimensi pikiran Anda bisa dikadali. Ya. Katakanlah ada kota menyerupai diri Anda. Oh, Anda anggap itu sedulur papat Anda. Ya. Padahal sedulur papat ini dimensinya halus. Ya. Kotam itu tidak bisa melihat sedulur papat. Malu halus itu tidak bisa melihat sedulur papat, tapi bisa merasakan. Ya. Makanya teman-teman kami pun latih ini ya. Ibarat Anda itu melatih komunikasi dengan sedulur papat itu ibarat Anda ini punya teman yang Anda itu kemana-mana itu berdua ya. Nah, kemana-mana Anda ajak berdua, tentunya Anda kan bisa merasakan bagaimana senyumnya, bagaimana guyune, bagaimana energinya, bagaimana bau keringatnya, semua sudah Anda bisa merasakan. Nah, inilah yang kita latih. Kita ajak komunikasi sedulur papat kita. Ya. Nah, Anda juga bisa dipasani poso weton, meningkatkan sedulur papat. Ya. Atau selamatan weton. Ini juga bisa meningkatkan sedulur papat. Banyak cara, banyak strategi ya yang bisa Anda lakukan dengan sedulur papat Anda. Artinya apa? Anda harus sering-sering ajak komunikasi. Sering-sering Anda. Nanti akan banyak ya kemampuan-kemampuan yang bisa Anda daya gunakan dari sedulur papat Anda. Anda tidak perlu melakukan ilmu ya, belajar ilmu lembu suki lancek kebal, tidak perlu melakukan itu. Cukup bisa mendaya gunakan, memfungsikan sedulur papat Anda. Lalu ini lebih simpel teman-teman. Tapi ya gitu, latihannya berat. Ya, latihannya berat. Yaitu meningkatkan energi sedulur papat Anda, meningkatkan sukma Anda dengan memperbanyak sering-sering puasa mutih. Ya, sering-sering puasa mutih yang ditujukan untuk meningkatkan kekuatan dari sedulur papat Anda. Tanpa itu ya, Anda bisa berkomunikasi tapi tidak bisa memfungsikan. Karena apa? Energinya masih lemah. Ya. Energi sedulur papat orang awam ya, tidak pernah laku, itu lebih rendah daripada energinya kuntilanak. Tapi kalau Anda tingkatkan terus, Anda sering puasa, wah ya berlipat-lipat. Ya, lu ya teman-teman. Sedulur papat ini bisa kita lakukan untuk terawangan. Ya. Anda ingin melihat orang ya jauh di Jakarta, saya di Malang di Jakarta. Anda perintahkan sedulur papat ini untuk datang ke sana, untuk melihat. Bisa. Lah, untuk datang ke sana butuh namanya energi. Inilah yang harus kita tingkatkan dengan memperbanyak puasa. Demikian ya, sedikit pemahaman ya. Kita sambung lagi untuk materi-materi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, rahayu, rahayu.